Bakal update informasi dulu yuk. Seperti biasa pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Info Pro 2. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, pembelajaran tatap muka boleh dilakukan bagi siswa yang belum mengerti materi, namun dengan standar protokol yang berlaku dalam satu kelas minimal 15 siswa, menjaga jarak dan menggunakan masker. Kendati menggunakan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh pihak sekolah selama pandemi COVID-19, pembelajaran tatap muka juga dilakukan bagi siswa yang belum mengerti materi sama sekali. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Setiap tahunnya, jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan. Tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar berpotensi memunculkan berbagai permasalahan, seperti laju pertumbuhan ekonomi yang terhambat, angka pengangguran meningkat, hingga kriminalitas yang meningkat. Informasi terakhir, sahabat kreatif, satelit yang dioperasi akal oleh Max Technologies berharap menangkap citra dari tumpahan minyak di Laut Martius yang terjadi akibat kecelakaan kapal pada akhir Juli lalu. Citra satelit yang diambil Jumat lalu memperlihatkan dari luar angkasa bencana lingkungan berupa gumpalan minyak hitam yang memenuhi laguna dan menyebar ke barat laut menuju pantai. Peristiwa minyak tumpah di Mauritius itu menjadi kejadian yang memprihatinkan karena mengancam keberlakuan kehidupan makhluk hidup di wilayah tersebut. Sahabat kreatif, demikian informasi untuk hari ini. Saya Resti Chandra untuk Info Pro 2 Kecam, terima kasih. Dan kita akan berjumpa kembali untuk program selanjutnya, Belajar di RRI. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Hai, selamat siang sahabat kreatif. Balik lagi dengerin suaranya Resti Chandra untuk edisi hari ini ya, yang pasti di Rabu 12 Agustus 2020. Ini masih jam sekolah, jam belajar. Iya dong. Dan di jam sekolah, jam belajar kayak sekarang sahabat kreatif, Resti mau ngajakin untuk belajar. Yuk pada belajar yuk. Masuk kelas dulu dong. Udah jam 10 nih sahabat kreatif ya. Apalagi untuk teman-teman di SD Negeri 94 Palembang. Ayo, mana suaranya nih teman-teman di SD 94 ya. Jadi hari ini kita bakal belajar spesial banget. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah untuk pelajaran matematika, dan topiknya adalah perkalian dan juga pembagian pecahan. Wow, yang suka matematika nih kayak bakal semangat banget ya untuk belajar kali ini sobat kreatif. Dan siapakah guru kita yang akan mengajar? Ini kayak guru favorit ya yang ada di SD Negeri 94 Palembang. Hari ini yang akan mengajar kita adalah Pak Dakim, Sarjana Pendidikan ya. Sudah tersambung secara virtual dan kita akan sapa sebentar lagi. Sebentar lagi juga ini Pak Dakim bakal kasih informasi, bakal kasih materi juga. Ini tentang perkalian dan pembagian pecahan ya. Jadi teman-teman yang ada di SD Negeri 94 Palembang dan sederajat nih pokoknya, silakan, ini untuk kelas 5 SD ya. Silakan menyimak, mengikuti sebentar lagi, atau mungkin pas lagi dijelaskan aduh ada yang bingung, ada yang mau bertanya, boleh banget nanti Kak Resti invite ya. Yang pengen telepon silakan di
0878372333 atau bisa WhatsApp kita di 087899650916 atau juga bisa langsung aja nanti ke live chat kita di YouTube channel kita ya di RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa dong. Oke deh, udah siap belajar? Udah? Wah yakin banget udah pada siap ya. Nanti dulu kita tahan dulu semangat belajarnya karena kita akan segera kembali. Tapi setelah yang satu ini dulu nih sahabat kreatif dan juga teman-teman di SD Negeri 94 Palembang dan sederajat ya. Setelah ini kita bakal langsung masuk kelas lagi, belajar lagi di program Belajar di RRI bersama Bapak Dakim SPD yang merupakan guru dari SD Negeri 94 Palembang. Hey waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif, asik, semangat belajar nih. Walaupun kita belajarnya dari rumah aja, nggak ketemu di kelas kayak sebelumnya gitu kan ya, nggak bisa main bareng lagi, nggak bisa ke kantin bareng katanya. Kalau dulu sih kayak gitu ya. Tapi semangatnya harus tetap ekstra dong ya, sahabat kreatif, apalagi teman-teman yang ada di bangku kelas 5 SD nih. Tuh, hari ini kita belajar yuk. Jadi belajar tentang apa nih? Jadi ada yang suka matematika nggak nih, sahabat kreatif? Ayo, yang suka matematika mungkin bakal nungguin banget ya, yang seru banget buat hari ini. Jadi kita bakal belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Tuh, ada yang udah tahu atau ada yang masih belum mengerti nih kira-kira? Tenang, jadi guru kita itu bakal mengajar buat hari ini di Pro 2 FM di program spesial kita belajar di RRI ya. Secara virtual kita udah tersambung dengan Pak Dakim, Sarjana Pendidikan yang merupakan guru dari SD Negeri 94 Palembang yang akan mengajarkan mata pelajaran matematika dengan topik perkalian dan pembagian pecahan untuk kelas 5 SD ini. Kita sapa dulu yuk Pak Dakimnya. Selamat siang Pak Dakim.
Halo. Siang, Mbak Resti. Oke, apa Siang semuanya kabar? anak-anak. Selamat siang. Anak-anak didik pada kangen pasti nih ya, pengen banget nih langsung tetap muka dengan Pak Dakim sebenarnya dalam kelas ya, Pak. Iya, Iya deh. guru Apa dari kabar? kelas Bu. Iya, ini tapi Pak Dakim kayaknya masih dalam kelas ini ya. Kalau kelihatan di dalam kelas nih, bener-bener duduk di Iya, ini ya, di bangku mengajar seperti biasa. Walaupun anak-anaknya menikmati dari rumah gitu kan ya. Sehat ya Pak Dakim kabarnya ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah di tengah pandemi tapi semangat belajar dan teman-teman juga anak-anak didik juga pasti pada tetap semangat belajar juga ya Pak Dakim. Oke, jadi untuk hari ini kita bakal belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan kan ya Iya, Pak Dakim betul. ya? Iya, ini untuk teman-teman kelas 5 SD ya. Betul, Mbak. Tuh, Iya, ayo. bisa Ini juga untuk kelas tinggi ya. Iya. Kelas 4, 5, 6 bisa mengikuti. Oke, kelas 4, 5, dan 6 bisa mengikuti. Nanti silakan ya diikuti ya, bukan cuma untuk yang ada di SD Negeri 94 Palembang aja. Tapi untuk yang mendengarkan semuanya bisa bergabung juga ya Pak Dakim. Spesial di program ini deh. Nah, jadi ini Kak Resi bakal invite Iya, juga betul. nih. Jadi untuk teman-teman kita yang mungkin pas diajarkan, kemudian materi diberikan oleh Pak Dakim, bingung nih masih ada yang mau bertanya misalnya, langsung boleh silakan telepon di 3723333 atau bisa WhatsApp kita ya di 087899650916 dan juga bisa nanti live chat ya di YouTube channel kita RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa dong ya. Ini sudah ada yang absen nih kayaknya Pak, udah banyak juga yang absen ya. Anak-anak didik kita kayaknya untuk hari ini. Nanti kita bakal sapa yang absen juga deh, tapi sebelumnya yuk kita dengerin materi dulu dari Pak Dakim untuk hari ini, pelajaran matematika tentang perkalian dan pembagian pecahan. Silakan Pak Dakim. Baik, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Anak-anak Pak yang jago matematika dan pintar berhitung, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang operasi perkalian dan pembagian pecahan. Nah, ini menarik sekali anak-anak karena menghitung operasi perkalian dan pembagian pecahan itu tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi penting banget mempelajari matematika. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, semuanya sudah siap untuk belajar hari ini, anak-anak hebat? Iya, semuanya sudah siap, bahkan dari pagi-pagi jam 7 sudah mulai absen ya di WA, di classroom. Ini patut dicontoh juga untuk anak-anak yang lain. Walaupun di rumah, tetap semangat belajar dan terus berusaha untuk meraih impian. Baik anak-anak sekalian, sebelum masuk ke materi pembelajaran, coba perhatikan kita ini tinggal di kota Palembang. Palembang ini tentu saja memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri dibandingkan kota-kota atau daerah-daerah lain. Coba kalian sebutkan ciri khas kota Palembang itu apa? Iya, kota Palembang memiliki ciri khas yaitu jembatan Ampera. Nah, jembatan Ampera ini menghubungkan dari wilayah seberang Ulu ke seberang Ilir dan merupakan salah satu jembatan terpanjang di Indonesia ya. Baik anak-anak,
Palembang ini selain memiliki ciri khas jembatan Ampera juga ada makanan-makanan khas. Misalnya apa? Iya, pempek. Kemudian apa lagi? Ada tekwan, ada burgo, lakso, dan kawan-kawannya ya, banyak sekali ya. Belum lagi kue-kuenya. Itu kalau menjelang Lebaran semua keluar itu kue-kue khas Palembang atau makanan khas Palembang ya. Nah, tahukah kalian mengapa Palembang itu termasuk yang selain memiliki ciri khas, termasuk hebat juga ya Palembang? Karena apa? Itu jembatan Ampera itu bukan perjuangan yang mudah untuk mendapatkannya ya, walaupun itu merupakan hadiah dari Jepang saat itu. Tapi itu sebagai bukti wujud perjuangan orang-orang Palembang khususnya dan Sumatera Selatan. Nah, salah satu makanannya juga hebat ya. Palembang ini punya kapal selam. Terus ada roket juga. Iya. Nah, Palembang juga orangnya punya karakter. Terlihat dari jenis makanannya, tekwan. Walaupun 2, 3 masih tetap tekwan. Tidak take 2, tidak take 3 ya. Tetap tekwan ya. Iya. Tuh. Jadi anak-anak tetap semangat belajar ya. Hari ini belajar tentang perkalian dan pembagian besar. Mbak, bisa share screen-nya Mbak? Oke. Oh iya, share screen-nya dulu. Oke, iya. Iya. Ya, mungkin dari Pak Dakim sudah ini ada screen-nya mungkin dipersiapkan juga. Sudah. Sudah. Oke, iya. Ada screen-nya dari Pak Dakim mungkin? Oh iya, ini kayaknya ada materi juga yang sudah dipersiapkan ya dari Pak Dakim ini. Iya. Nah, jadi ini Sobat Kreatif ini seru banget nih, perkalian, pembagian pecahan seperti apa. Jadi ada yang dipersiapkan juga dari Pak Dakim nih, kayaknya ada materi dalam bentuk PowerPoint katanya Pak Dakim tadi gitu kan ya, yang juga akan dibagikan buat hari ini ya. Untuk peserta didik kita juga nih, gitu Sobat Kreatif. Jadi di awal masih ada pengantar dulu dari Pak Dakim. Nanti juga ceritanya ini Sobat Kreatif ya, kita bakal invite, bakal undang yang mau bertanya. Tapi lagi dipersiapkan dulu nih Pak Dakim, kayaknya mempersiapkan materinya dulu. Ntar bakal dibagikan juga nih ke para siswa kayak buat hari ini. Oke. Belum bisa Mbak? Oh belum bisa ya Pak Dakim ya? Belum bisa, maksudnya ya, masih terkunci. Oh gitu, iya. Ya. Atau mungkin ada yang mau dijelaskan dulu sekilas Pak Dakim ini? Ya kita langsung aja ke materi Mbak. Ya. Oke, sebentar ya Sobat Kreatif ya. Ini karena memang kalau matematika sih kalau bisa kita tuh memang melihat tampilan gitu kan. Nah ini yang sudah dipersiapkan ini. Yang sudah dipersiapkan juga gitu kan ya. Sama Pak Dakim yang sudah menyiapkan materi ini untuk anak-anak didik kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang ada di SD Negeri 94 Palembang. Dan sederajat deh teman-teman kelas 4, 5, 6 di SD manapun juga ini kayaknya ya. Sudah dipersiapkan juga. Oke, gimana nih Pak Dakim? Masih kita persiapkan dulu? Oke. Belum bisa Mbak, masih terkunci. Oke, iya. Masih dari terkunci? Belum diizinkan dari hostnya.
Oh gitu. Belum diizinkan. Oh iya. Oke lah kalau begitu Pak Dakim. Kita prepare sebentar ya Pak Dakim. Kalau gitu kita jeda sebentar dulu. Nanti kita balik lagi kalau gitu. Iya. Nah jadi Sobat Kreatif, nanti balik lagi karena Pak Dakim udah siap dengan materi nih ceritanya ya, yang akan kita bagikan juga sebentar lagi. Ayo siap-siap kelas 4, kelas 5, kelas 6. Bentar lagi boleh bertanya nih. Tapi setelah Pak Dakim memberikan materi juga lebih lanjut nanti untuk sesi selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, terus aja di sini untuk belajar matematika nih ya, di program spesial kita belajar di RRI. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman, hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, na 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 na. Semua yang berlalu, biarkanlah berlalu seperti hangatnya mentari. Siang berganti malam, sembunyikan sinarnya hingga dia bersinar lagi. Dulu kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman, hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, RRI Radio Tanggap Bencana. Imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Nah, imunitas tubuh ini harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, mewabahnya virus corona. Imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal
Sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Perbanyak makan sayuran dan buahan. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah sakit. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Jangan lupa, cukupi istirahat Anda karena kurang tidur dapat menurunkan imunitas tubuh. Penting untuk mencukupi kebutuhan tidur sesuai dengan usia Anda. Umumnya, orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam. Dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Stres? No. Hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Sangat perlu mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. Biar makin mantap, luangkan waktu untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Tidak hanya di luar rumah, olahraga atau aktivitas fisik juga bisa dilakukan di dalam rumah. Tidak perlu mahal, yang murah dan mudah banyak. Berjalan kaki atau senam di rumah. Hayo senam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, yuhu, ayo pada senam. Terakhir, hindari rokok dan alkohol. Asap rokok dan alkohol secara berlebih dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Perokok memiliki resiko tinggi untuk mengalami infeksi paru, seperti bronkitis dan pneumonia. Sementara untuk perokok yang juga pecandu alkohol, resiko terkena infeksi paru akan semakin besar. Yuk kita terapkan pola hidup sehat, biar penyakit tidak gampang mendekat. RRI, Radio Tanggap Bencana. Pro 2 RRI, suara kreativitas.
cari apa ni? Tengah cari ayam atu. Oh, Dah berhari-hari dia tak balik. Risau atu. kesiannya. Kesian. Sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya. Kau dan aku sahabat untuk selamanya. Oh, sahabat untuk selamanya, berbagi dan saling menjaga. Kau dan aku sahabat untuk selamanya. Selama-lamanya, untuk selamanya, setia, setia, setia. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih di program spesial belajar di RRI. Oke, di Sobat Kreatif. Teman-teman di SD 94, waduh udah pada nungguin materi kayaknya kan? Iya kan? Pasti dong. Sama Pak Dakim juga udah gak sabar untuk share materi, untuk kasih pembelajaran buat hari ini ya, untuk mata pelajaran matematika. Iya kan Pak Dakim ya? Udah tetap semangat ya Pak Dakim siang ini. Pak Dakim? Semangat ya. Oke. Jadi masih perkalian dan pembagian pecahan yang akan kita bahas buat hari ini. Mungkin sudah siap juga dengan materi tadi Pak Dakim yang masih tertunda tadi. Sudah bisa kita share siang ini? Oke, sudah bisa ya. Oke, silakan kalau gitu Pak Dakim untuk melanjutkan materinya tentang perkalian dan juga pembagian pecahan. Baik, anak-anak, sudah siap semuanya? Kita lanjut pembahasan materinya. Namun sebelum masuk ke materi, teknis sedikit. Untuk relaksasi sebentar, silahkan anak-anak ikuti gerakan video berikut ini. Terlihat semuanya? Ya. Oke, jadi ini ceritanya gerakan senam dulu nih ya Pak Dakim ya. Semuanya bersemangat ya belajar hari ini. Oke, jadi gerakan senam dulu nih untuk teman-teman yang ada di kelas 4, 5, dan juga 6 ya.
Iya, jadi gerakannya harus sama kalau bisa ya Pak Dakim ya sama yang ini ya, yang di-share ya. Oke, jadi memang sebelum belajar kita senam dulu, ceritanya gitu kata Pak Dakim nih. Oke, ini kayaknya suaranya agak sedikit Penting, Mbak. terputus-putus. Mhm. Bagaimana pembelajaran. Iya. Ini suara hilang timbul ya sebenarnya kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada suaranya ya. Oke. Pak Daki mungkin kita langsung bisa lebih lanjut tentang materi kita yang pasti daripada ditunggu-tunggu banget nih ya sama siswa kita juga nih tentang perkalian dan pembagian pecahan. Wah, ini yakin banget tidak banyak yang nungguin ya. Gimana serunya untuk berhitung perkalian dan pecahan kita ini seperti apa sih? Perkalian pembagian pecahan. Ya. Pak Dakim? Mungkin kita ya. Oke, kita bisa langsung share materi kita untuk hari ini Pak Dakim. Pembahasan materi ya. Mhm. Bentar, Mbak. Iya. Oke, ini yang pasti ditunggu-tunggu banget ya dari siswa-siswa kita ini yang kelas 4, 5, dan juga 6. Materinya seperti apa? Nah, ini dia nih ya. Jadi kita akan mulai untuk berhitung ya sebentar lagi nih Sobat Kreatif ya. Siap-siap aja kelas 4, 5, 6 yang mau tanya-tanya juga boleh banget nanti ya. Mhm. Ya. Oke. Anak-anak semuanya sudah siap. Sudah. Siapkan alat-alat tulisnya. Mhm. Betul, simak penjelasan dari Bapak berikut ini. Hari ini kita belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Baik, ini yang kita bahas tadi di awal. Makanan-makanan khas Palembang dengan karakternya orang Palembang masih tetap Taiwan. Walaupun 2, 3 masih tetap Taiwan. Ya, semangat ya anak-anak ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menghitung operasi berbagai bentuk pecahan, perkalian, dan pembagian. Kita langsung ke materi. Anak-anak biasanya khususnya menjelang hari raya, ini masyarakat Kota Palembang semuanya mempersiapkan diri, menyiapkan makanan-makanan khas Palembang, salah satunya yaitu pempek. Nah, anak-anak biasanya ketika membuat pempek, jadi persiapkan alat-alat atau bumbu kalau orang Palembang, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pempek seperti ikan tenggiri, tepung terigu, garam, dan lain-lain. Nah, ada beberapa takaran agar kualitas atau rasa dari pempek yang dibuat itu betul-betul pas ya, rasanya enak. Nah, di antaranya bahan-bahan seperti ikan tenggiri 3/10 kg, tepung terigu 1/8 kg, dan seterusnya. Ini merupakan bentuk-bentuk pecahan. 3/10, 1/8, 1/4, dan seterusnya. Nah, untuk bagaimana kalau kalian akan membuat beberapa adonan pempek. Ini untuk 1 kali adonan membutuhkan tepung terigu 1/8 kg, ikan tenggiri 3/10 kg. Bagaimana kalau kalian akan membuat 5 kali adonan dan seterusnya? Maka dilakukan perkalian pecahan. Baik anak-anak, kita langsung ke pembahasan bagaimana cara menghitung operasi perkalian dan pembagian pecahan. Nah, sebelumnya anak-anak, kalian perhatikan ini, contoh soal 1/3 dikali 1/2. Coba kalian perhatikan, siapkan 1 lembar kertas. 1 lembar kertas ini kalian gunting menjadi 3 bagian, menunjukkan bahwa pecahan 1/3. Jadi
1/3 dibagi menjadi 3 bagian yang sama, seperti ini. Kemudian, setelah dibagi, digunting, atau dipotong menjadi 3 bagian yang sama, maka masing-masing bagian ini bernilai 1/3. Betul. 1/3, 1/3, 1/3. Ada 3 bagian yang sama. Lalu kemudian 1/3 ini dikali 1/2. Dikali 1/2 artinya dikali 1 dibagi 2. Jadi masing-masing potongan kertas yang bernilai 1/3 dibagi 2 bagian yang sama. Sehingga menghasilkan potongan seperti ini. Berapakah masing-masing bagian dari potongan 1/3 dibagi 2? Iya, betul. Jadi kalau ada 3 bagian, 1/3 dibagi 2 bagian, maka masing-masing bernilai 1/6. Jadi 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1 dikali 1/3 dikali 2 sama dengan 1/6. Jadi kesimpulannya anak-anak, untuk melakukan perkalian pecahan, pastikan pecahannya dalam bentuk pecahan biasa. Setelah itu, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Baik, kita lihat contoh soal berikutnya. Hitunglah perkalian pecahan berikut ini. 6 dikali 3/4, 1 2/5 dikali 4, 1 1/4 dikali 1/6, 2 4/5 dikali 1 1/2. Perhatikan pembahasan untuk soal nomor 1. 6 dikali 3/4. Langkah pertama, pastikan pecahannya dalam bentuk pecahan biasa. 6 bilangan asli. Setiap bilangan, ingat, mempunyai penyebut yaitu 1. Jadi 6 ini penyebutnya 1, 6/1 dikali 3/4. Selanjutnya dikali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya 6 dikali 3, 18/1 dikali 4, 4. 18/4 disederhanakan dibagi 18 dibagi 4, hasilnya 4, sisanya 2 untuk pembilang, penyebutnya tetap 4. Jadi 4 2/4. 2/4 disederhanakan, masing-masing pembilang dan penyebut dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jadi hasil akhir 6 dikali 3/4 sama dengan 4 1/2. Selain cara yang tadi diuraikan, ada cara yang lain, yaitu dengan cara menyederhanakan terlebih dahulu. Seperti ini, 6 dengan 4 bisa disederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 2, sehingga 6/1 menjadi 3/1 dikali 3/4 menjadi 3/2. Setelah itu dikalikan pembilang dengan pembilang, 3 kali 3 per 1 kali 2. Hasilnya 9/2. 9/2 disederhanakan, dibagi hasilnya 4, sisanya 1/2. Jadi baik cara yang pertama dikalikan, kemudian disederhanakan, atau cara kedua disederhanakan terlebih dahulu, baru dikalikan. Hasilnya sama. Nah, untuk soal yang kedua, anak-anak, perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Jadi ingat, langkah pertama ubah pecahan menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran 2/5 diubah menjadi pecahan biasa. Caranya 5 dikali 1, 5 ditambah 2, 7.
7 per 5, penyebutnya tetap 5. Dikali 4, penyebutnya 1. Selanjutnya, langkah kedua, pembilang dikali pembilang, 7 kali 4, 5 kali 1. 28 per 5. 28 dibagi 5, hasilnya 5. 5 kali 5, 25, sisa 3. 3-nya untuk pembilang, penyebutnya tetap 5. Jadi hasil dari 1, 2 per 5 dikali 4 sama dengan 5, 3 per 5. Lanjut. Baik, anak-anak. Jika nanti ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung chat WA ke hostnya ya. Untuk soal nomor 3, perhatikan 1 per 4 dikali 1 per 6. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa 1 per 4. Caranya 4 dikali 1, 4 ditambah 1, 5. Jadi 5 per 4. 5 per 4 dikali 1 per 6. 5 dikali 1 per 4 dikali 6. 5 kali 1, 5 per 4 kali 6, 24. 5 per 24 sudah sederhana, tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk soal nomor 4, perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. 2/4 per 5 dikali 1 per 2. Sama dengan 2/4 per 5 diubah menjadi pecahan biasa. Caranya 5 dikali 2, 10 ditambah 4, 14 per 5. Dikali 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. 3 per 2. Jadi 2/4 per 5 menjadi 14 per 5, 1 per 2 menjadi 3 per 2. Selanjutnya ini sudah sama, keduanya pecahan biasa dikali pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 14 dikali 3 per 5 dikali 2. 14 kali 3, 42 per 5 kali 2, 10. Disederhanakan, dibagi hasilnya 4, sisanya 2. Jadi 4, 2 per 10. 2 per 10 disederhanakan, masing-masing dibagi 2, hasilnya 2 dibagi 2, 1, 10 bagi 2, 5. Jadi hasil dari 2/4 per 5 dikali 1 per 2 sama dengan 4, 1 per 5. Selanjutnya, bisa juga disederhanakan terlebih dahulu. Jadi 14 per 5 dikali 3 per 2. Yang bisa disederhanakan, artinya bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 14 dengan 2. Keduanya dibagi 2, jadi 14 dibagi 2, 7. 2 dibagi 2, 1. Sehingga menjadi 7 per 5 dikali 3 per 1. Hasilnya 7 dikali 3, 21 per 5 kali 1, 5. 21 dibagi 5, hasilnya 4, sisanya 1 per 5. Jadi, baik cara pertama maupun cara kedua, hasilnya tetap sama. Oke anak-anak, sampai sini bisa dipahami materinya? Kita lanjut ke menyelesaikan operasi perkalian pecahan dalam bentuk soal cerita. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, ubah kalimat dalam soal cerita menjadi kalimat matematika dalam bentuk angka-angka. Kemudian yang kedua, selesaikan kalimat matematika dengan cara menghitung perkalian pecahan, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Dan yang terakhir, buat kesimpulan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan dari soal. Kita lihat contohnya, perhatikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat tempe. Jika kalian ingin membuat 5 kali adonan, dan setiap adonan membutuhkan ikan tenggiri sebanyak 3 per 10 kg, dan tepung terigu sebanyak 1 per 8 kg,
maka ikan tenggiri dan tepung terigu yang dibutuhkan sebanyak titik-titik. Nah, langkah yang pertama, apa anak-anak? Langkah yang pertama, iya, ubah menjadi kalimat matematika. Yang mana kalimat matematika atau model matematikanya, yaitu 5 ikan tenggiri 5 kali adonan. Ikan tenggirinya 3/10. Jadi 5 kali 3/10. Sedangkan untuk tepung terigu 5 kali 1/8. Langkah yang kedua, setelah diubah menjadi kalimat matematika, yaitu apa anak-anak? Ya, selesaikan dengan aturan perkalian pecahan. Jadi untuk ikan tenggiri 5 dikali 3/10, 5 itu penyebutnya 1, jadi 5/1 dikali 3/10, 5 dikali 3 15, per 1 dikali 10 10. Disederhanakan, masing-masing dibagi 5, 15 dibagi 5 3, 10 dibagi 5 2, 3 dibagi 2 1, 1/2. Kemudian untuk tepung terigunya 5 kali 1/8 sama dengan 5 penyebutnya 1 dikali 1/8 sama dengan 5 kali 1 5, 9 kali 9, penyebut dikali penyebut 1 kali 8 8. Jadi tepung terigu yang dibutuhkan 5/8. Nah, yang terakhir, langkah terakhir buat kesimpulan untuk menjawab soal atau permasalahan, yaitu jadi ikan tenggiri yang dibutuhkan sebanyak 1/2 kg dan tepung terigu sebanyak 5/8 kg. Baik anak-anak, itu untuk pembahasan perkalian pecahan. Kita lanjutkan dengan pembagian pecahan. Pembagian pecahan, sebelum masuk ke pembagian pecahan, anak-anak coba konsentrasi terlebih dahulu. Coba, kalau Bapak perintahkan tepuk, tepuk ya. Kalau tidak, jangan bertepuk. Coba tepuk 1. Iya. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, konsentrasi. Tepuk 3. 2. Ayo, ada yang tepuk tadi ya? Iya, padahal perintahnya bukan tepuk ya. Hanya 2 saja. Baik, kita lanjut. Semuanya sudah siap untuk materi selanjutnya, yaitu tentang pembagian pecahan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Ini ada pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa, pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa, pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kita lihat anak-anak untuk soal yang pertama. Nah, untuk menyelesaikan soal pembagian pecahan, caranya ubah pembagiannya menjadi perkalian. Atau artinya dikali dengan kebalikan dari pembaginya. Pembaginya 1/4. Yang dibagi 6, pembaginya 1/4. Jadi cara menyelesaikannya dikali dengan kebalikan dari 1/4. Kebalikan 1/4 yaitu 6/1 dikali 4/1. Selanjutnya cara menyelesaikannya dengan aturan perkalian. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Hasilnya 6 kali 4 24 per 1 kali 1 1 sama dengan 24. Untuk soal yang kedua, 1/4 dibagi 8 sama dengan ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu caranya
4 dikali 1, 4 ditambah 1, 5. 5 per 4, menyebutnya tetap 4. Dibagi 8, ini cara menyelesaikannya. Tadi ingat, untuk soal yang pertama, diubah menjadi kali, kemudian cari kebalikannya. Jadi dikali dengan kebalikan 8. 8 ini penyebutnya 1. Ingat, setiap bilangan memiliki penyebut yaitu 1. 8 per 1 dibalik atau kebalikannya 1 per 8. Selanjutnya dikali 9 kali 9, penyebut dikali 5 dikali 1, 5. 4 dikali 8, 32. Jadi 1 per 4 dibagi 8 sama dengan 5 per 32. Untuk soal nomor 3. Iya, aduh ini kayaknya sayang banget Pak Dakim. Pak Dakim, halo. Iya, mungkin ini soal terakhir ya Pak Dakim ya, karena waktu itu singkat banget, padahal menarik banget nih. Soal terakhir boleh Pak Dakim ya ini ya. Oke, silakan. Baik, ini soal yang bentuk pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Jadi anak-anak pada dasarnya sama cara penyelesaiannya. Jadi apapun bentuk pecahannya, campuran atau bilangan asli, ubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi 21 per 4 dibagi 3 per 5, 21 per 4 diubah menjadi pecahan biasa, 4 kali 2 8 ditambah 1 9, 9 per 4 dikali 5 per 3. Hasilnya 9 kali 5 per 4 kali 3, 45 per 12. Disederhanakan, dibagi 3, jadi 15 per 4, dibagi hasilnya 3. Sebentar Mbak Resti, ini ada satu lagi yang soal menyelesaikan soal cerita sedikit. Oke, ya silakan. Oke. Kak Huda membeli pita sepanjang 5 meter untuk Anda peserta kegiatan perkemahan penggalang. Pita tersebut akan dipotong-potong dengan ukuran sama panjang. Setiap potongan menjadi panjangnya 1/5 meter. Berapa banyak potongan pita tersebut? Nah, ini jadi kalimat matematikanya sama dengan langkah menyelesaikan perkalian pecahan. Ubah kalimatnya menjadi kalimat matematika. Jadi 5 dibagi 1/5. Pitanya 5 meter dipotong-potong berarti dibagi 5 dibagi 1/5. Selanjutnya langkah kedua, selesaikan dengan aturan pembagian, yaitu 5 dikali 5 per 1 dikali dengan kebalikannya 1 per 5, kebalikannya 5 per 1. Setelah itu dikali 5 kali 5, 25 per 1 sama dengan 25. Nah, kesimpulannya jangan lupa, jadi banyaknya potongan pita adalah 25 buah. Demikian anak-anak penjelasan tentang perkalian dan pembagian pecahan. Luar biasa ya. Gimana nih kira-kira untuk teman-teman kita nih kelas 4, 5, dan 6, apakah sudah cukup mencerna? Sayang banget ya waktunya kayaknya kurang banyak untuk lebih memahami lagi nih ya Pak Dakim ya. Jadi waktu kita singkat banget, tapi kita sampai udah absen dulu nih. Ini yang udah absen tadi ya. Di live YouTube kita udah beberapa yang absen. Ada Bayu Prasetyo, ada Amira, ada Julita Yanti, ada Rizky Abdillah juga. Terima kasih nih buat Almira Fatia, ada Safa Safitri juga, ada Oscar, ada Hairani Aulia Putri, ada Syahid Abdullah Azam ya, ada Eduardo, ada Anissa Wulandari, ada Marcelino. Wah, ini siswanya semua ya Pak ya. Ada Siti Isnawati, ada Air Olivia, kemudian ada Almira Fatia juga, ada Lady Olivia, ada Kayla Julita, ada Aryadi Ali Usman ya, ada Agung, ada Resinta juga, ada Kadita juga. Ya sebenarnya ada pertanyaan yang masuk ini, tapi sayang banget waktu kita yang udah singkat banget ya. Jadi kita nggak bisa lagi untuk menampung pertanyaan ini karena sekarang udah pukul 10.58 nih. Aduh sering banget. Udah dikasih materi keren banget nih dari Pak Dakim buat hari ini. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin apa nih kesimpulan dari yang sudah disampaikan Pak Dakim untuk hari ini untuk peserta didik kita, untuk sahabat kreatif kita juga. Silakan Kak Dakim. Baik, terima kasih Mbak Resti. Untuk anak-anak Bapak yang hebat, yang pintar, yang jago-jago matematika, semuanya yakinlah bahwa matematika itu tidak sesulit yang kalian pikirkan.
Matematika itu mudah, dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, tetap semangat untuk belajar matematika dan yakinlah kalian akan mudah meraih impian-impian kalian. Nah, untuk anak-anak Bapak yang hebat-hebat, yang luar biasa hari ini, semangat belajarnya. Untuk seterusnya juga tetap semangat. Nah, jangan lupa nanti kalau ada yang belum dipahami materinya bisa ditanyakan langsung di grup kelas. Dan untuk kegiatan evaluasi hari ini, karena tidak bisa dilakukan secara live di YouTube RRI, nanti kalian bisa live di grup kelas ya, di aplikasi Quizizz. Itu saja kesimpulannya. Terima kasih Mbak Resti. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak nih Pak Dakim yang hari ini sudah memberikan materi ya, bukan cuma untuk teman-teman di SD 94 Palembang aja loh Pak Dakim, tapi untuk teman-teman SD dimanapun berada yang sedang mendengarkan juga ya. Jadi kelas 4, 5, 6 dan juga sederajat sudah ikut menyaksikan, mendengarkan juga apa yang sudah diajarkan sama Pak Dakim buat hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Dakim. Titip salam untuk guru dan kepala sekolah yang ada di SD Negeri 94 Palembang ya Pak Dakim ya. Iya, selamat beraktivitas kembali dan tetap semangat di tengah pandemi. Terima kasih, Assalamualaikum. Oke deh, Sobat Kreatif. Itu dia tadi kita sudah mendengarkan materi dari Pak Dakim, Sarjana Pendidikan yang merupakan guru di SD Negeri 94 Palembang ya untuk mata pelajaran matematika. Dan hari ini kita sudah mendengarkan dan mengikuti pelajaran tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, jadi ini buat yang mau belajar lagi besok ya kita akan balik lagi seperti biasa ya Sobat Kreatif ya. Program spesial belajar di RRI Senin sampai Jumat. Kira-kira besok bakal belajar apa lagi ya? Materinya apa lagi? Dari sekolah mana lagi? Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Terus aja di Pro FM Palembang, Suara Kreativitas. Resti Chandra akan kembali lagi untuk program selanjutnya. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia